Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, yang pertama saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan panjang umur. Dan tentunya di era COVID-19 ini kita terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di samping saya ada sebuah bahan pohon serut ya. Ini hasil mendongkel sekitar 11 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Tepatnya di bulan 10 ya tahun 2020 ya. Sekarang udah bulan 9 2021. Berarti hampir setahun teman-teman ini. Dan bonsai ini saya dapat dari teman-teman Probolinggo. Halo Probolinggo ya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah ya untuk teman-teman bonsai, khususnya di Probolinggo ya teman-teman ya. Ya ini hasilnya teman-teman ya, udah hampir 1 tahun. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan proses ya teman-teman. Kalau dilihat dari karakternya ini, pohon ini wow, sangat wow sekali ya teman-teman ya. Ya, ini seperti serut purba teman-teman ya. Ya, liukannya, gerak dasarnya lumayan ini ya, seperti raf ya, seperti pohon serut ini seperti ya grouping juga bisa ya. Akan tetapi nanti akan saya rubah posisinya. Kemungkinan ya saya lihat akarnya dulu, saya pruning dulu ya teman-teman ya. Mana posisi yang paling enak ya? Atau satu sisi atau dua sisi ya. Syukur-syukur bisa dua sisi, enak ya. Jadi kalau sisi yang pertama kita bosan, dibalik ke sisi yang sebelahnya gitu. Sangat subur sekali ya teman-teman ya. Ini media tanamnya hanya pasir kali aja, nggak ada yang lain. Dan mungkin nanti saya akan sekalian repotting ya. Dan medianya tentunya pasti akan saya rubah, bukan pasir kali. Kan tujuan media tanam pasir kali itu hanya untuk menghidupkan. Kalau dicampur media-media yang lain nanti malah kondisinya tidak porus ya teman-teman ya. Kondisinya tidak porus, terus kemudian terjadi pembusukan di ujung-ujung bekas potongannya ya. Jadi malah nggak tumbuh nanti ya itu. Jadi kalau teman-teman pemula yang ingin bagaimana sih cara menumbuhkan bongkelan, itu ada video saya cariin aja di konten Ayo Belajar Bonsai, ada di situ tutorialnya cara menghidupkan serut ya, itu ada, dicari aja. Judulnya sorry ini saya nggak hafal nih, lupa. Dicari aja teman-teman ya, ada di situ, unboxing kalau nggak salah itu. Oke ya teman-teman ya, langsung kita proses saja. Saya pruning dulu ya, ikutin ya teman-teman ya, jangan kemana-mana ya. Ya teman-teman ya, saya pruning daunnya aja ya dengan menggunakan ini teman-teman, gunting benang teman-teman. Lumayan tajam ini teman-teman ya, murah ini, harganya cuma 5.000 ini ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan ya barang-barang yang ada dan kebetulan bermanfaat nih, sangat tajam teman-teman. Tuh, enak banget, enteng lagi teman-teman ya. Walaupun ini fungsinya untuk benang tapi masih bisa lah buat pruning daun-daun yang kecil dan halus ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ranting nggak bisa teman-teman, keras ya, untuk daun aja ya. Memang tujuan saya hanya mempruning daunnya dulu teman-teman. Kemarin ada teman-teman kita kok nanya kenapa kok dipruning total padahal mau dipotong ya. Ini tujuannya untuk tutorial ke teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Saya bisa aja langsung potong-potong teman-teman, saya pilih, saya seleksi langsung ya perantingannya. Akan tetapi nanti kan tahu-tahu kok udah berondol gitu. Jadi ini tahapannya kayak gini teman-teman, supaya teman-teman lihat mana sih yang harus kita buang, mana sih yang harus kita pertahankan gitu. Tergantung konsep ya teman-teman ya tentunya gitu. Jadi saya lihat dulu ini perantingannya, karena ini udah ada cabangnya dan ini perantingan ya, udah menuju ke arah perantingan ya. Ada juga yang baru mulai cabang ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu, nanti prosesnya sambil lanjut ya teman-teman, sambil jalan ya. Gitu ya, ikutin ya teman-teman ya.
Oke ya teman-teman ya, setelah saya melakukan proses pruning, ini hasil penampakannya ya teman-teman ya. Liukan gerak dasarnya lumayan, karakternya kelihatan karakter tuanya ya teman-teman ya. Seperti serut purba ya teman-teman, memang serut purba ini ya teman-teman ya. Cuman dari sini ada liukan yang arahnya ke sini ya teman-teman. Terus kemudian ada yang menutupin ini ada yang menutupin. Nanti kita lihat aja nanti ya. Setelah ini baru saya korek akarnya. Kayak apa sih akarnya? Itu. Nanti baru mengambil proses keputusannya gimana. Apakah ini akan terus ada atau dibuang? Karena menutupin ya teman-teman. Menutupin alur ke sini. Ini alurnya ini ya teman-teman ya. Kan ada alur yang ke sini ini. Itu. Terus kemudian kalau memang mukanya ada di sini teman-teman ya, mukanya ada di sini, berarti cabang ini ya batang ini juga mengganggu pandangan ini, batang utama teman-teman. Ya ini saya jelasin untuk teman-teman pemula ya khususnya ya. Jadi kenapa sih saya harus pruning supaya kelihatan semua? Sebenarnya saya bisa aja ambil keputusan langsung saya potong-potong. Kemarin soalnya ada komen ya teman-teman kita ya, ini khusus untuk pemula ya. Ya, jadi supaya kelihatan ya, gerak dasarnya supaya kelihatan. Ya, nanti kita tentukan konsepnya seperti apa. Ya, ini udah ketahuan ya. Yang menghalangi seandainya view-nya ada di sini, pandangan ada di sini, mukanya ada di sini, berarti ini yang menghalangi. Ini khusus teman-teman pemula ya. Ini harus dibuang, dan ini menghalangi juga karena ini batang utama juga besar nih. Itu jadi harus dibuang ya. Gimana caranya supaya pandangan kita bisa enak gitu ya, nggak ketutup, nggak kehalang teman-teman. Karena ini yang memproses awalnya alam ya teman-teman ya, yang memproses alam, dan saya hanya meneruskan proses alam ya teman-teman ya. Itu ya. Oh iya, mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan tentunya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya, khusus teman-teman pemula ini, yang mobil khusus ya ini. Oke ya teman-teman ya, ikutin ya. Oke ya teman-teman ya, selanjutnya saya akan bongkar media tanamnya dan saya akan ganti. Terus kemudian saya repotting sekalian ya teman-teman ya. Ikutin teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ternyata ini bonggol besar ya teman-teman sini, dan akarnya belum banyak teman-teman ya, akarnya belum banyak. Ini penampakan akarnya teman-teman, bonggol besar ya teman-teman, akarnya baru ada di sebelah sini teman-teman. Jadi kemungkinan ini saya hanya proses membesarkan dulu ini teman-teman ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan media tanam tanah merah, tanah humus, dan ini teman-teman pasir malang ya, pasir malang yang halus ini teman-teman. Dan kemudian saya kasih di kastar daun ya teman-teman ya, tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi saya posisinya saya bikin kayak gini teman-teman. Emang ini pohonnya rough ini berarti nanti setelah saya lihat akarnya nih teman-teman. Hati-hati teman-teman, soalnya akarnya sedikit sekali ini.
Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan penggantian media tanam dan repotting, ini hasilnya teman-teman ya, ini penampakannya ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa cabang yang harus saya buang karena menutupin muka ya. Kalau dari sini bisa jadi kelihatan angkernya, kesan angkernya ya teman-teman ya. Ini kelihatan kesan angkernya ada dari sini ya, sama aja nih kesannya kesan angker karena serut tua ini ya teman-teman ya. Jadi saya putuskan saya akan membuang cabang-cabang yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin coba. Ini khusus buat teman-teman pemula nih, untuk belajar ya teman-teman. Kita buang-buangin cabang yang di bawah karena ini menutupin teman-teman. Nah ini masih ada akarnya teman-teman, nanti bisa langsung kita stek. Nih kecil juga bagus serut, kita bikin mame nanti. Oke ya teman-teman ya, sekalian saya rapikan sekalian ya. Jadi ada beberapa cabang yang saya pergunakan ya, yang menutupin, tapi nggak semua ya teman-teman ya, karena ini tahapannya nanti kalau semua nanti bisa stres nih serut nih. Jadi nggak banyak ya teman-teman ya, hanya beberapa aja saya rapikan. Ini seperti ini saya rapikan karena menutupin teman-teman. Kan awalnya baru proses menghidupkan kan, ini baru kita seleksi ya, tentunya nggak sekaligus ya teman-teman ya, memang ada tahapannya ya teman-teman ya. Nah ini ya saya jelasin ya teman-teman ya, tadi ada beberapa cabang yang menutupin di sini, ini saya ambilin ya. Ini nanti saya bisa pergunakan, ini nanti saya bisa stek ini teman-teman, banyak sekali kecil-kecil ini dibikin mame juga bisa nih ya, nanti kita stek bisa. Ini udah ada akarnya teman-teman tuh ya. Ini nggak ada yang sia-sia ya, nggak ada yang sia-sia, semua bisa hidup. Nih tuh udah ada akarnya, ini bisa nanti saya stek ya, lumayan lah buat tambah-tambahan isian kalau ada grouping yang kecil-kecilan ya. Ini juga tuh, ini bisa kita stek nanti, ada akarnya dikit-dikit ya teman-teman ya. Nggak ada yang sia-sia untuk pohon serut ya, pohon serut, ficus itu semua bisa di stek ya, aman posisinya ya. Jadi untuk teman-teman pemula nggak usah khawatir ketika mendapatkan serut, waduh banyak yang dipotong cabangnya cabang dan rantingnya, cabang dan ranting udah jadi, udah hampir mendekati jadi, dipotong-potongin. Enggak, nanti kita bisa stek kok, kita bisa stek, kita bisa hidupkan, terus kemudian kita bikin mame atau small gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian tadi udah saya rapikan sekalian, baru saya kasih salep kambium teman-teman, untuk menutupi luka ya, pori-porinya biar ketutup. Ini salep kambium buatan saya sendiri teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin salep kambium, ada videonya, dicari aja di channel Ayo Belajar Bonsai ya teman-teman ya. Saya udah buatkan tentang salep kambium dan fungsinya buat apa, saya udah jelaskan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan proses perapihan sedikit ya, ngerapiin sedikit cabang-cabang yang menutupin, terus kemudian saya memberikan salep kambium. Ini prosesnya saya rasa saya akhirin dulu teman-teman, karena saya tidak boleh memaksakan ini ya, nanti bisa stres ini pohon ya. Terus kemudian setelah proses ini selesai, baru saya kasih zat perangsang tumbuh ya teman-teman, atau ZPT ya bilangnya ya. Saya biasa menggunakan atonik ya teman-teman ya, tapi ada beberapa teman-teman pebonca yang menggunakan B1, itu cuma merek aja ya, saya rasa itu sama aja kandungannya ya. Saya biasa menggunakan atonik sesuai dosis, baru kita semprotkan ya teman-teman ya, supaya nggak stres, karena
tadi akarnya cuma sedikit ya, belum banyak, udah gitu dikorek-korek ekstrim ya teman-teman ya. Ya, terus ada beberapa yang luka, akan tetapi kambiumnya masih bagus ya, masih banyak getahnya ya. Ciri-ciri kambiumnya masih sehat. Ketika kita potong atau kita sayat, getahnya keluar. Itu khusus untuk teman-teman pemula tuh ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan dongkelan dari teman yang lain ya, umpama dari teman dari jauh, kiriman dari jauh, lihat aja kita sayat, set ya. Kalau masih keluar getahnya berarti kambiumnya masih kuat. Itu menurut saya ya. Tapi kalau udah nggak keluar getahnya, waduh, proses menghidupkannya sangat susah itu ya. Ini ilmu loh ya, ini pengalaman loh ya, pengalaman yang udah saya praktekkan beberapa tahun ya ini ya teman-teman ya. Jadi kiriman terakhir dari teman-teman Probolinggo kemarin karena PPKM ya teman-teman ya, harusnya 4 hari itu udah sampai Depok, itu 7 hari ya teman-teman, 7 hari baru nyampe Depok. Terus kemudian saya lihat kambiumnya, waduh kambiumnya udah kering teman-teman. Masih saya proses akan, tapi pertumbuhannya sangat lambat ya dari teman-teman Probolinggo nih yang kiriman terakhir itu. Kita harus perhitungkan ya teman-teman ya, kalau kita membeli dongkelan kira-kira jaraknya, terus kemudian kapan sampainya, itu kita harus punya perhitungan. Kalau bisa jangan lebih dari seminggu ya, itu teman-teman ya. Terus kemudian saya perhatikan pohon ini ya teman-teman, ini masih liukannya udah kelihatan ekstrim yang sebelah sini ya. Ini seperti pohon-pohon grouping atau rafi ya. Terus kemudian kalau dari sisi sini ya, view-nya dari sini, ini ada sebuah ganjalan. Ini harus saya potong, harus saya buang. Akan tetapi masih butuh proses. Kalau saya gergaji tadi goyang semua akarnya, nanti malah membuat pohon ini tidak subur, nanti stres ya, karena akarnya juga sedikit ya. Jadi saya bersabar, ini nanti mungkin akan saya buang, terus kemudian akan saya stek ya, stek batang bisa. Ini sisi dari sini ya teman-teman ya. Terus ada lagi sisi dari sini, ada 2 sisi ya. Ini lebih bagus ya, ini lebih bagus menurut saya. Itu nanti kita kasih aksen batu-batuan ya teman-teman, batu-batuan yang tipis saja setelah prosesnya hidup ya teman-teman ya, melakukan proses. Dan pada kesempatan siang sampai sore hari ini saya tidak melakukan proses pengawatan ya, karena ini masih kecil, biarin aja liar dulu. Yang jelas media tanamnya udah bagus ya, media tanamnya udah bagus karena udah saya kasih pupuk daun ya, pupuk dekastar daun. Kebetulan tadi tinggal sedikit. Dan ini ada tanah humusnya dan tanah merahnya. Kalau yang tadi media tanamnya hanya pure pasir kali, karena untuk proses menghidupkan ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, ini view muka dari sini ya, dan ini muka dari sebelah sini, sisi dari sini. Dan mungkin nanti setelah hidup saya akan melakukan proses untuk akarnya. Ini agak saya kesini karena ini ada ganjalan di sini tadi. Ini ada ganjalan, akar besar, akan saya potong, tetapi nanti malah merusak akar-akar serabut yang di sekeliling sini. Makanya saya biarkan dulu ya, supaya prosesnya berjalan dengan semestinya ya teman-teman ya, nggak bisa buru-buru. Terus kemudian untuk teman-teman, tolong ditulis di kolom komentar muka yang mana yang paling bagus untuk teman-teman ya, dari sini atau yang kedua. Ini yang kedua, tolong teman-teman komen ya, supaya nanti saya menentukan mukanya yang terbaik dari teman-teman pemula ya tentunya ya. Komen terbanyak ya itu ya teman-teman ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya saya lebih semangat membuat video-video yang lain, dan tentunya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.